Bali ini kan memang menjadi ikon pariwisata Indonesia, menjadi jendela pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, Bali ini memang perlu dipelihara, jangan sampai rusak. Banyak turis yang merasa kecewa dan bahkan memutuskan tidak akan datang lagi ke Bali. Yang sebelumnya bisa datang berkali-kali. Betul. Perda ini kan dibuat oleh pemerintah dan DPR. Iya. Kenapa kita tidak duduk bersama-sama dengan stakeholder pariwisata? Siapapun yang menjadi pemimpin di Bali ini, gubernur yang akan datang, mohon stakeholder pariwisata ini diperhatikan dan dilibatkan. Dan tentu dikuatkan. Kenapa demikian? Selamat sore rekan-rekan semua, salam hangat dari saya Kande Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini Topi Merah kedatangan salah satu tokoh penting di pariwisata Bali. Beliau merupakan kalau dibilang pucuk pimpinan atau komandan dari Asita Bali. Asita merupakan salah satu stakeholder pariwisata yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, terutama Biro Perjalanan Wisata. Siapa beliau? Beliau adalah Pak Putu Winastra, SAB. Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu, Pak Anje. Nggih. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa Topi Merah, luar biasa ini. Nggih, Pak Putu. Yang panggil Pak Putu nih. Okay. Pak Putu kan backgroundnya di bisnis sudah lama, terutama sektor pariwisata. Apalagi sekarang sudah ada di posisi Ketua Asita ya. Ketua Asita itu udah berapa periode? Satu. Baru jalan dari tahun 2021 sampai 2024, berarti baru saya jalan 4 tahun. 4 tahun, ya. Berarti ini periode pertama. Ya, periode pertama. Tapi jadi anggotanya sudah... Saya di pengurus sudah, sebelum jadi ketua, saya menjadi pengurus 18 tahun. 18 tahun di pengurus. Ya. Dan di travel agent sendiri sudah perusahaannya Pak Putu udah berdiri berapa lama? Ya, kebetulan perusahaan saya buat di tahun 99. Jadi sudah 25 tahun bulan Juli kemarin. Wow, kemudian 25 tahun ya. Ini anak-anak ini belum ada yang 25 tahun. Ya. Dan saya berkecimpung di pariwisata ini sudah mulai tahun 91. Ketika saya tamat SMA dan kemudian saya langsung kuliah di Dianapura waktu itu. Saya ambil diploma untuk jurusan UJPW, Usaha Jasa Pariwisata waktu itu ya. Di pariwisata berarti kalau dibilang udah melanglang buana puluhan tahun. Di samping itu juga terakhir yang dengar Pak tuh tadi cerita datang dari Eropa, sudah melanglang buana juga untuk promosi ya. Betul, saya promosi pariwisata ke Eropa hampir setiap tahun. Jadi karena major market saya itu adalah European, jadi merupakan sebuah kewajiban buat kami untuk melakukan promosi offline. Selain memang online, kami punya web, di mana partner-partner kami membutuhkan update daripada produk yang kami jual, kemudian destinasi selain Bali, karena kita Indonesia luas, perlu kami update. Jadi kami juga mengikuti event di Prancis kemarin, namanya IFTM Topresa yang diselenggarakan setiap bulan September. Jadi saya datang untuk event itu. Tapi itu biayanya dari kantong sendiri berarti ya? Oh pasti. Gak ada support pemerintah ya. Padahal kita kalau Pak itu sendiri ya bilang mempromosikan Indonesia ya, apalagi Bali khususnya. Itu kebanyakan dari kantong pribadi. Udah pasti. Jadi seluruhnya, jadi tiket, hotel semua, jadi dari kantong sendiri. Jadi idealnya harapan kami ke depan pemerintah bisa mensupport pembiayaan untuk pembuatan stand lah di sana. Jadi sayang sekali juga pada tahun ini
malah Indonesia tidak ada expose di event ini. Oh, dari Kemenparen tidak ada. Ekrab nggak ada masuk? Tidak ada. Jadi kami sudah laporan kepada Ibu Deputi dan kami mohon supaya tahun depan Indonesia harus hadir di sana di event AFTM Topresa, karena event ini adalah event yang sangat besar untuk market Perancis. Terutama Eropa ya. Karena tahun ini bulan Juli Agustus kunjungan turis Perancis ke Bali utamanya itu nomor 1 loh, Pak, untuk perwakilan daripada Eropanya. Ya. Jadi dengan jumlah kunjungan sampai bulan Juli itu sekitar 33.000 wisatawan. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Jadi sudah potensinya ada, kenapa tidak ke sana gitu. Tidak jadi digarap maksimal. Ya, betul. Jadi di kepemimpinan Pak Tu, sekarang kan Asita sudah mulai berkembang. Kemarin sempat stag karena virus Covid ya, waktu pandemi Covid. Sampai sekarang sudah berapa anggota yang aktif, Pak Tu? Ya, dan dari sebelumnya juga. Jadi selama saya memimpin Asita ini dari tahun 2021, memang sebelumnya pada saat Covid kami ada dualisme, dan kemudian kami disatukan oleh Pak Gubernur waktu itu, dan akhirnya kita kembali bersatu dengan mengadakan musda. Jadi ada 4 calon yang bertanding pada saat itu, di mana dari 4 itu saya mendapatkan suara paling dominan. Ya, jadi akhirnya saya menjadi pimpinan Asita, dan memang Covid ini memberikan hantaman yang sangat luar biasa. Sebelum Covid, anggota kami itu sekitar 455 biro perjalanan wisata. Yang terdata ya? Yang terdata. Nah, akhirnya setelah Covid itu sendiri banyak sekali teman-teman yang tutup, tidak menjalankan lagi. Karena market yang besar pada saat itu adalah market Cina. Jadi ada sekitar 80 travel agent yang memang menjadi anggota Asita pada saat itu. Akhirnya banyak yang tutup. Bahkan pada saat kami melakukan rakerda terakhir di bulan April kemarin, itu ada sekitar 90 biro perjalanan yang kami cabut izinnya, cabut keanggotaannya, karena memang mereka sudah tidak aktif lagi dari 3 tahun, ya sama sekali. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan banyak juga anggota baru yang kami rekrut dan memang ada mendaftar. Ya, ini memang terjadi karena adanya kemudahan daripada perizinan itu sendiri, yang mana kami melihat juga banyak orang asing yang menjadi anggota asosiasi kita. Orang asing. Ya, di sini. Jadi maksudnya orang asing itu PMA atau memang? Ada yang PMA dan juga ada yang beberapa waktu lalu kami menolak untuk menjadikan anggota, karena di dalam aktenya sama sekali tidak mencantumkan orang lokal. Jadi saya tolak. Jadi kami cukup idealis. Jadi bukan hanya merekrut anggota, tetapi kami melihat siapa memiliki perusahaan tersebut. Apalagi ada calon anggota ini, dia bilang dia membikin dan dia mau mengendalikan dari luar negeri. Saya nggak mau. No, saya tolak ini dengan alasan yang sangat poin-poin yang betul-betul memperkuat kami di asosiasi. Iya, gitu. Dalam arti saingan kita yang anggap juga di Bali sendiri, terutama di travel agent yang Pak Tu pimpin itu, saingannya bukan hanya lokal ya, bukan lokal. Dan itu pun terjadi sampai sekarang itu banyak, dengan adanya kemudahan berusaha itu banyak travel agent yang dari luar itu membuat izinnya di Bali atau di Indonesia. Betul. Jadi OSS inilah yang sebenarnya memberikan ruang untuk bisa orang
membuat perusahaan itu dengan mudah, gampang. Menurut Pak tuh bagus nggak itu nah kita ngomongin fokus di tour and travel ya, di Biro Perjalanan Wisata. Menurut Pak tuh di bidang ini bagus nggak? Kalau di bidang lain kan kita nggak tahu mungkin. Jujur kami melakukan protes. Jadi agar OSS di bidang Biro Perjalanan ini dievaluasi oleh kementerian terkait. Karena apa? Karena di dalam aturan yang diimplementasikan di OSS itu, untuk membuat izin Biro Perjalanan Wisata itu cukup dengan kriteria risiko rendah. Risiko rendah itu maka izinnya sudah keluar di tingkat kabupaten kota. Nah, kami melakukan analisa dan kami menyampaikan secara faktual bahwa tugas pokok kami di Biro Perjalanan Wisata ini kan lintas negara. Jadi tidak hanya menghandle orang lokal, apalagi Bali menjadi sebuah destinasi internasional dan majority daripada anggota kami adalah pemain inbound, maka yang kami urus itu adalah turis-turis asing internasional. Ya, kenapa izinnya keluar hanya di kabupaten? Justru pada zaman Pak Yuf Ape di tahun 90-an, izin Biro Perjalanan Wisata ini dikeluarkan di kementerian loh Pak. Oh gitu. Ya, kemudian turun ke Kanwil Pariwisata. Kalau dibilang risiko rendah, kalau Pak Tuh ngelihat ini risikonya rendah atau tinggi sebenarnya? Kalau Pak Tuh bilang tadi ke Eropa harus biaya sendiri, itu nggak main-main loh, bisa ratusan juta bukan sampai eman. Betul. Apakah dari situ bisa dilihat bahwa ini risikonya rendah atau tinggi? Menurut Pak Tuh itu risiko tinggi atau rendah? Nah, kami sempat beberapa kali melakukan pertemuan baik dengan Komisi 10 dan juga kementerian. Kami menyampaikan bahwa tidak cocok travel agent ini, Biro Perjalanan Wisata ini diberikan kategori dengan risiko rendah. Nah, ternyata setelah kami cermati, risiko rendah itu terjadi karena jumlah investasinya. Jumlah mau mulai usahanya yang kecil. Jadi dengan 100 juta maka sudah bisa itu dianggap risiko rendah. Padahal tanggung jawab sebuah travel agent ini, Biro Perjalanan Wisata ini risikonya tinggi. Jadi sangat ironi ketika kami menghandle manusia, orang mendapatkan risiko rendah, sedangkan menghandle barang risikonya tinggi. Nah, ini kan sangat kontradiktif ininya. Ya, oleh karena itu kami memohon kepada pemerintah, bahkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali cukup proaktif mendukung kami, bahkan pada saat kepemimpinan Pak Gubernur Wayan Koster waktu itu langsung diperintahkan kadisnya untuk bersurat kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Investasi untuk merubah hal itu. Tapi hasilnya belum dan kami masih perjuangkan. Kemudian saya mendengar sudah berproses, mudah-mudahan ke depan ini perizinan ini ditarik ke provinsi, jadi tidak di kabupaten. Karena dengan perizinan yang mudah begini memberikan ruang kepada orang asing untuk bisa berinvestasi dan melakukan bisnisnya bahkan mudah. Mereka memakai orang lokal. Jadi dia bermain di belakang layar. Nah, ini yang terjadi sekarang, fenomena ini yang terjadi di Bali sekarang. Dan ternyata usut punya usut, mungkin itu yang menyebabkan daya saingnya kita terlalu tinggi ya. Tinggi dalam artian Bali ini dijual begitu murah di luar. Betul. Nah, di samping itu juga ada sebuah aturan yang sudah dibuat oleh Provinsi Bali melalui Perda 5 tahun 2020 tentang standarisasi penyelenggaraan pariwisata Bali yang berbasis budaya ini seperti macan kertas gitu. Jadi
di dalam Perda ini tidak ada sanksi yang diberikan. Aturannya ada, sanksinya yang tidak ada. Contoh Dan misalnya, kalaupun ada sanksinya, kayaknya penindakannya nggak tegas. Ini jadi sanksinya sudah tidak ada, apalagi penindakannya kan begitu. Bahkan di dalam Perda itu jelas disebutkan bahwa setiap industri pariwisata wajib menjadi anggota asosiasi. Asosiasi salah satunya ASITA. Ya, kalau misalkan mereka biro perjalanan ya asosiasinya adalah ASITA. Karena ASITA ini adalah asosiasi yang menaungi biro perjalanan wisata. Kalau mereka hotel ya asosiasinya adalah PHRI. Udah clear itu. Nah, tetapi karena di dalam Perda ini masih abu-abu ya orang tidak bisa melakukan tindakan itu. Oke, jadi masih masalah di aturan juga ya Pak Tuh. Ya, law enforcement dan dengan aturannya masih in a gray zone. Ini yang sering kita masih kritisi. Mengambang istilah kasarnya masih ngambang. Ya. Jadi syukurnya anggota kami yang sekarang ada sekitar 365 dan juga 365 ini adalah anggota full member, jadi semua biro perjalanan wisata, dan kami juga memiliki anggota associate member. Associate member itu adalah institusi yang bergerak di dalam kepariwisataan, tetapi mereka bukan biro perjalanan. Contoh misalnya sekolah-sekolah pariwisata, bisa ada cruise misalnya. Kenapa? Karena sekolah-sekolah ini memerlukan anggota kami ketika anak-anak sekolah ini akan magang misalnya. Jadi kamilah yang menyalurkan kepada anggota-anggota. Oke. Nah, selama Pak Tu jadi ketua dan selama jadi member di ASITA, tentunya begitu banyak permasalahan tentang pariwisata Bali terutama ya yang terjadi. Mungkin bisa kita breakdown satu-satu dari permasalahan destinasi pariwisata yang di Bali. Apa Pak Tu lihat destinasinya dulu? Sebelum kita menginjak ke yang lain. Betul. Dengan adanya undang-undang otonomi ini, memang kami melihat banyak sekali permasalahan yang terjadi di destinasi pariwisata, kemudian di objek-objek. Kenapa demikian? Karena tidak adanya sinkronisasi antara pengelola objek dengan pemerintah dengan pelaku pariwisatanya. Contoh misalnya, ketika sebuah objek yang dikelola oleh masyarakat, badan pengelola atau masyarakat setempat ya. Jadi kadang ini muncul begitu saja. Jadi standarisasinya tidak ada, safety-nya tidak ada. Sedangkan objek DTW yang ada di Bali ini adalah kebanyakan related dengan alam, nature, seperti air terjun misalnya. Jadi kan di sana kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya nyaman, aman, tetapi kan hal ini tidak diperhatikan. Karena viral, banyak orang ke sana, dilihat, tanya kepada kadisnya malah tidak tahu. Itu masyarakat yang punya. Nah, ini kan tidak terjadi sinkronisasi. Nah, semestinya ini harus disatukan dulu. Jadi banyak sekali DTW yang bahkan tidak ada aturan yang jelas. Kadang-kadang ketika mereka lagi penuh, rame gitu, tiba-tiba harga naik. Yang rugi kami. Yang sudah memprogramkan dari jauh-jauh hari. Ya, seperti contoh misalnya di bagian timur misalnya, saya sebut saja misalnya Lempuyang gitu, ya tiba-tiba harganya naik, jadi kami sudah menjual, akhirnya kita rugi. Begitu juga beberapa waktu di Tanah Lot misalnya, jadi sering juga tiba-tiba naik tanpa ada komunikasi dengan stakeholder. Nah, harapan kami ke depan justru seluruh stakeholder pariwisata dan pemerintah duduk bersama. Kita kemanakan pariwisata ini? Itu pertanyaan yang selanjutnya. Permasalahan di kelembagaan pariwisata dan stakeholder ini, apa yang Pak Tu lihat? Begini, ketika kita berbicara kelembagaan, jadi tidak ada penguatan.
dari pemerintah itu sendiri. Contoh, jadi misalnya, tidak ada aturan yang jelas kerjasama antar lembaga ini, seperti itu atau gimana? Jadi begini, ketika lembaga ini dibuat, kan harus dikuatkan. Contoh misalnya, kita berbicara Asita. Di dalam aturan itu kan clear bahwa industri wajib menjadi anggota asosiasi. Yeah. Nah, ketika industri ini menjadi anggota asosiasi, apa manfaat daripada anggota asosiasi ini? Apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Nah, kemudian apa dia hanya ngeluarin iuran saja? Betul. Gitu? Nah, kami ini kan wajib memperjuangkan anggota. Wajib memperjuangkan dalam hal apa? Contoh misalnya tiket objek. Yeah. It's a very simple ini tiket objek. Sekarang aturan di kabupaten dengan provinsi ini tidak sinkron. Begitu juga punya aturan sendiri-sendiri. Ya, seolah-olah karena otonomi daerah ini seolah-olah kami ini tidak diperlukan. Ya. Ketika kami datang ke sebuah DTW di mana kami bisa memberikan jumlah kunjungan 1.000-2.000 orang dalam sebulan, harganya sama dengan ujug-ujug ada turis yang datang sekali seumur hidup, harganya juga sama. Di mana keadilannya? Jadi kami ini tidak dikuatkan oleh pemerintah. Gitu. Dalam hal ini kelembagaan sendiri termasuk Asita sendiri dari pemerintah nggak ada sokongan, pamannya ada bantuan apa gitu, ada penguatan seperti apa gitu selama ini nggak pernah Pak tuh dapat. Begini, setahu saya gitu ya. Pemerintah Provinsi Bali memberikan tempat untuk kantor. Jadi kami berterima kasih. Ya, walaupun kantornya boleh dikatakan belum representatif sebagai sebuah organisasi pariwisata. Nah, di luar daripada itu saya melihat belum ada. Justru harapan kami ke depan adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan sebuah privilege, kekhususan kepada anggota asosiasi dan asosiasi itu sendiri gitu. Misalnya ketika mereka ke DTW dia mendapatkan harga khusus. Ketika mereka ke airport misalnya dia mendapatkan area khusus untuk penjemputan. Nah, tapi sekarang yang terjadi hiruk pikuknya di mana-mana karena memang semua aturannya itu grey semua. Jadi gitu ya. Pertanyaan yang lanjutnya tadi nyinggung masalah pemasaran. Kendala di pemasaran selain biaya apa kira-kira Pak? Apa fokus ke biaya saja? Selama ini kan pemasarannya dari kantong sendiri. Hampir semua, mungkin semua perusahaan tour and travel agent itu menggunakan promosinya sendiri. Nah, dari pemerintah sendiri, apakah tidak begitu gencar ikut melakukan atau ngasih support ke Asita terutama terkait promosi pariwisata? Ya, begini, pemerintah ini karena sekali lagi saya menyampaikan adanya sebuah otonomi, maka promosi yang dilakukan itu tidak secara komprehensif. Jadi parsial selama ini. Jadi sendiri-sendiri. Jadi kabupaten A dia mau jalan ya jalan sendiri. Kabupaten B jalan-jalan sendiri. Yang tidak memiliki dana ya tidak pernah jalan, kan begitu. Nah, semestinya ke depan siapapun yang berpromosi, Bali ini menjadi sebuah payung. Ya, jadi tidak boleh kabupaten kota ini sendiri-sendiri, harus membawa Bali. Satu. Yang kedua adalah ketika kita berbicara promosi ada 2 poin yang harus kita pahami. Yang dipromosikan apa? Satu, destinasi. Yang kedua adalah produk. Nah, destinasi ini wajib dipromosikan oleh pemerintah. Karena kan destinasi itu kan punyanya pemerintah. Ya, no matter itu ada badan pengelolanya apa, tapi kan itu pemerintah yang punya area itu gitu. Produk ini dimiliki oleh industri. Jadi produk ini industri yang menjual. Nah, oleh karena itu harus ada satu kerjasama
ketika kita berpromosi, pemerintah ada di sana, industri ada di sana. Pemerintahnya apa? Menyiapkan pavilion untuk tempat untuk kita melakukan menjual produk. Iya. Kalau sekarang kan kadang-kadang, ya bukan kadang, sering industri mempromosikan destinasi, mempromosikan produk dengan biaya sendiri. We don't mind untuk kita membayar sebagai komitmen kepada pemerintah, tetapi kadang-kadang biaya yang kami keluarkan itu tidak masuk akal. Ya, jadi seperti misalnya event WTM misalnya di London, kita cuman sewa meja saja, kita bayar kepada pemerintah ya hampir 30 juta. 30 juta satu meja yang isi satu kursi. Dua kursi, satu untuk delegate-nya, satu untuk bayarnya, dan itu pun mungkin sekitar cuma 50 senti. Jadi kadang kalau pemerintah sendiri mengadakan event seperti itu karena ada IO-nya, kemungkinan dalam tanda kutip ada nyari untung nggak di situ juga? Kalau itu kan pasti nyari untung lah. Nggak, maksudnya gini, yang seharusnya stakeholder seperti Bapak yang melakukan promosi itu dapat tambahan biaya untuk itu, tapi harusnya mengeluarkan biaya lebih karena yang handle itu IU yang mencari untung, seperti itu. Nah, dalam hal ini kira-kira menurut Bapak apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita ngomongin ke ranah politik sedikit ya, terkait dengan pilkada sekarang. Nah, gubernur terpilih nanti kira-kira apa yang bisa dia perjuangkan? Karena sekarang ini kan undang-undang sudah ada. Ya, semua aturan sudah ada. Jadi tidak mungkin dong gubernur langsung merubah aturan dengan begitu cepatnya. Kira-kira menurut Pak tuh dari mana memulai ini? Tidak hanya permasalahan-permasalahan yang tadi terkait dengan destinasi wisata, terkait dengan promosi segala macam bisa terlaksana dengan baik atau sesuai dengan harapan di Pak tuh di asosiasi. Cukup bagus ini pertanyaannya. Justru yang kami lihat adalah dengan Undang-Undang Provinsi Bali ini, yang kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 15 ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Di dalam Undang-Undang Provinsi Bali itu kan ada satu aturan yang sudah bisa dibuat. Contoh misalnya adalah turis levy. Ya, pungutan wisatawan. Dan itu sudah berjalan. Itu sudah berjalan. Dan itu kan sumbernya kan dari Undang-Undang Provinsi Bali itu. Undang-Undang Provinsi Bali. Sehingga Provinsi Bali bisa memungut pajak turis ini. Iya. Dan itu sudah yang rasa kemarin kita sempat bahas, sudah ada perdanya ya, ada 2 perda di situ. Sudah ada. Nah, dari sanalah kita menurut pemahaman saya pemerintah Provinsi Bali ke depan ini wajib membuat aturan-aturan lain terkait dengan kepariwisataan Bali, sehingga Bali ini benar-benar bisa diproteksi sesuai dengan harapan masyarakat Bali, di mana landasan pariwisata Bali adalah pariwisata budaya dan orang-orang Balinya itu memang bisa terjaga. Dan sekarang ini bisa dilihat hiruk pikuk pariwisata ini kan tidak bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat Bali. Ya, tidak bisa atau belum bisa? Belum bisa. Ya, faktanya masih banyak orang miskin di Bali. Kemudian ada banyak orang stres. Banyak orang stres. Ada sampai bunuh diri kemarin yang sempat bahas. Oleh karena itu perlu ada sebuah aturan terkait hal tersebut. Dan kemudian bagaimana bisa memproteksi orang Bali itu sendiri, ada di dalam industri pariwisata itu. Nah, sejauh ini Pak Putu ya, ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada perdanya, kemarin sudah ada. Terkait penerapan, apakah dari pihak Asita Pak Putu sendiri sudah sempat dilibatkan terkait itu? Apalagi nanti pemanfaatannya seperti apa? Sempat diajak komunikasi untuk turis levy-nya. Untuk turis levy kami justru menyampaikan masukan kepada pemerintah. Karena sekarang turis levy ini kan
regulatornya adalah pemerintah dan eksekutornya juga pemerintah. Dalam hal ini provinsi. Yeah. Nah, kami bersama BTB waktu itu membuat sebuah forum namanya Sakira, saatnya kita bicara dan berbuat. Jadi salah satu forum yang kami mengundang pemerintah dan stakeholder yang lainnya untuk menggali lebih dalam terkait dengan pungutan itu. Yeah. Nah, kami justru menyampaikan kepada pemerintah agar ada sebuah aturan supaya turis levy ini bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memang firm terkait dengan IT. Karena selama ini belum. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalamnya. Dan juga potensi levy ini kan belum 100% didapatkan. Sudah berapa persen? Kemarin kalau nggak salah baru 40%. Baru 40%. Kalau tidak salah ya. Kalau pendapatannya sampai bulan terakhir itu tim 185 miliar. Nah sekarang kalau misalkan jumlah kunjungannya ke Bali itu sekian juta kali 150.000 kan sudah melebihi. Iya. Ya, karena banyak sekali potensi-potensi yang tidak digarap. Jadi pertanyaan yang gini lagi satu Pak tuh. Memungut uangnya aja tidak konsisten dalam artian tidak benar atau belum benar. Sistemnya belum, apalagi nanti saat pemanfaatannya apakah bisa benar? Nah, itu pertanyaan lagi selanjutnya. Dan menurut Pak Putu, apakah kita bisa percaya bahwa turis levy ini dalam tanda kutip tidak akan diapa-apain lagi nanti? Ya, kalau boleh saya sampaikan, ya berapa yang dipungut, berapa yang dipakai itu apakah sesuai? Sementara sekarang cuman memungutnya saja sudah prosesnya tidak bisa 100%. Kira-kira menurut Pak tuh gimana? Begini, memang ada kekhawatiran tentang hal itu. Jadi tidak dipungkiri, oleh karena itu kami selalu menyampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata. Pertama adalah kalau bisa dirubah perdanya sehingga pungutan levy ini bisa secara maksimal. Itu satu. Yang kedua adalah harapan kami penggunaannya ini adalah transparan. Transparan dalam artian apa yang akan dibuat dan apa yang sudah dibuat ini harus benar-benar dibuat secara terbuka sehingga stakeholder yang merasa menjadi bagian di dalam memberikan kontribusi terhadap turis levy ini juga bisa menyampaikan kepada wisatawan yang sudah membayar hal tersebut. Nah sehingga ke depan orang membayar ini, uang saya akan sudah dipakai ini, uang saya dipakai ini. Sampai gitu. Sekarang pemanfaatannya belum Pak tuh ya? Sampai saat ini belum ada berita uang itu akan dipakai belum ada sampai Tapi sekarang. Pemungutannya sudah mulai dari Februari kemarin. Sudah. Sekarang udah ratusan miliar. Ya, dan itu berarti tersimpan, berarti uangnya tidak dipakai. Mudah-mudahan ke depan ini pemerintah, karena ini kan belum ada pemerintahan definitif. Mungkin itu alasan pemerintah untuk merubah daripada perda ini juga harus ada gubernur dan DPR-nya. Sedangkan gubernurnya belum ada, DPR-nya memang sudah, kan masih menunggu. Saya kira itu akan segera dilakukan karena kami selalu suarakan kepada pemerintah untuk hal ini. Nah, terkait itu juga Pak tuh. Berarti dalam artian siapapun nanti gubernurnya, APBD Bali pasti tinggi. Karena potensinya mungkin sampai triliunan itu ya. Betul. Pungutannya. Betul. Jadi masyarakat nanti tinggal memilih siapa yang lebih dipercaya untuk memimpin Bali dengan risikonya harus transparan seperti Pak Tu bilang tadi. Nah harapan dari stakeholder pariwisata terutama Asita terkait pemanfaatannya itu. Kalau yang baca kemarin di Perda kan memang diprioritaskan untuk pariwisata lingkungan.
adat dan budaya Bali dan lingkungan. Nah, di situ tidak ada yang lain dalam artian manusianya sendiri, karena Pak tuh lihat sampaikan tadi banyak manusia Bali itu yang belum sejahtera atau masyarakat Bali itu belum sejahtera, apalagi banyak ada yang stres. Apa tidak memungkinkan dana itu nanti bisa displit ke hal yang lain, atau Pak tuh punya pemikiran lain? Begini, kalau saya dari pemikiran pribadi ya, ketika kita berbicara budaya Bali, budaya Bali ini kan tidak terlepas dari orangnya itu sendiri, manusia Balinya itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menguatkan budaya Bali itu, terutama di desa-desa. Jadi, bagaimana bisa ada sebuah pergerakan ekonomi di desa. Jadi dengan program desa wisata ini sebenarnya memberikan ruang untuk masyarakat desa untuk bisa menjadi bagian di pariwisata itu sendiri. Karena apa? Harapannya desa wisata ini bisa memberikan kontribusi terhadap orang desa itu untuk bisa mendapatkan income lebih dari yang sebelumnya. Contoh misalnya seperti saya di Bangli, saya membuat desa wisata, kemudian sekarang banyak homestay yang di sana, kemudian turis yang datang, kemudian kita memerlukan lokal escort. Ini kan sesuatu yang bisa bernilai lebih buat masyarakat desa itu sendiri. Kemudian juga ada kerajinan dan sebagainya, mereka mengunjungi dan berbelanja. Jadi pemberdayaan di desa tersebut. Jadi ada sebuah empowering, pemberdayaan masyarakat lokal involve di dalam kegiatan pariwisata itu sendiri, tidak hanya menjadi penonton. Nah, sekarang kan banyak sekali hiruk-pikuk pariwisata, tapi kita menjadi penonton. Nah, inilah yang memang perlu dibuat perencanaannya oleh pemerintah. Selanjutnya adalah seperti yang saya katakan tadi, ketika pungutan itu berasal dari pariwisata, maka secara logika pemerintah wajib mengembalikan kepada pariwisata itu sendiri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk support, dukungan, promosi. Ya. Nah, itu yang dia maksud juga promosinya. Ya, jadi karena di Perda itu yang baca kayaknya nggak ada untuk promosi, yang adanya untuk memang pemajuan kebudayaan dan lingkungan. Nah, promosinya ini apalagi masuk ke ranah promosi sampai keluar itu belum ada. Ya, jadi kan sebuah destinasi ini kan wajib dipromosikan. Jangankan destinasi Coca-Cola yang begitu besar terkenal juga masih promosi sampai sekarang. Ya, jangan lupa bahwa Bali ini tidak hanya kita berkompetisi dengan daerah, tapi kan negara kita ajak berkompetisi. Singapura, Thailand, kemudian Malaysia. Itu kan kompetitorsnya Bali negara. Dan di samping itu jangan lupa juga bahwa daerah-daerah di Indonesia ini melihat gemerlapnya pariwisata ini, pemerintah yang tadinya mengandalkan sektor sumber daya alam, mereka sudah bersiap-siap loh Pak untuk mengembangkan pariwisatanya. Ketika pariwisata Bali ini kita tidak bisa jaga kualitasnya, maka Bali ini akan menjadi loncatan saja. Ketika Bali ini menjadi loncatan, maka baru kita akan sadar. Nah, jangan sampai setelah terlambat baru kita sadar. Tapi beberapa tahun lalu saya dengar dari pemerintah pusat sebenarnya kan sudah menyiapkan istilah 10 Bali baru, Pak. Mungkin Bapak tahu tentang hal itu. Sampai sekarang gimana perkembangannya? Kalau Bali kan memang mungkin tidak tergantikan. Kalau alamnya mungkin banyak di luar, tapi adat dan budaya kita yang susah. Tapi dengan hal itu 10 Bali baru yang didengungkan pemerintah kemarin, Pak Putu tahu sampai sejauh mana? Betul. Jadi di awal memang pemerintah pusat menggaungkan Bali
new 10 Bali new destination. Jadi 10 Bali new destination. Jadi destinasi 10 Bali baru gitu ya. Tetapi kan sekali lagi bahwa daerah-daerah yang dicanangkan menjadi Bali baru ini kan tidak sepadan dari sisi infrastruktur, SDM dan sebagainya. Akhirnya drop. Maka sekarang diganti menjadi destinasi super prioritas. Super prioritas. Ada 5. Itu ada Lake Toba, Borobudur, kemudian Labuan Bajo, kemudian Mandalika dan Likupang. Nah, lagi-lagi memang perlu sebuah promosi dan banyak hal lah. Jadi konektivitas dan sebagainya. Ketika kita berbicara Mandalika, ya masih tetap tergantung konektivitasnya dari Bali. Dari Bali semua. Ya, Labuan Bajo juga seperti itu. Jadi Bali ini kan memang menjadi ikon pariwisata Indonesia, menjadi jendela pariwisata Indonesia. Oleh karena itu Bali ini memang perlu dipelihara, jangan sampai rusak gitu. Apalagi pemerintah mempunyai pemikiran bagaimana Bali ini pariwisata yang berkualitas. Nah, disinilah quality tourism. Dan lagi satu ada statementnya Pak gini kemarin sempat tentang family office di Bali. Nah, Pak tuh sebagai pengusaha Bali gimana ngelihatnya? Apakah itu ada peluang buat kita ataukah itu hanya kita sebagai objek saja di sini? Tidak bisa kita manfaatkan karena semuanya kan ke pusat jatuhnya. Ya. Betul, kadang-kadang memang kebijakan pusat ini kan tujuannya mungkin baik gitu ya. Tetapi kan belum tentu juga implementasi di lapangan itu bisa seperti harapan pusat. Karena seperti contoh tadi misalnya, ketika OSS ini bisa merangsang orang berinvestasi, jadi OSS ini berlaku seluruh Indonesia. Tempat lain bagus. Tempat lain bagus, bukan Bali. Iya. Justru harapan kami untuk ke depan, siapapun yang berinvestasi ke Bali ini adalah mahal. Tidak boleh berinvestasi murah. Jadi ketika kita berinvestasi di Bali ini dengan harga murah, otomatis kan kualitasnya akan murah juga gitu. Jadi kalau kita berinvestasi mahal, maka dia akan produknya juga akan berkualitas. Mahal. Jangan gitu. sampai Bali dijajah oleh turis kan. Betul. Ada statement yang mengatakan bahwa Bali ini sudah dijajah sama turis. Menurut Pak tuh gimana? Begini, karena memang saya harus flashback ya. Iya. Saya harus flashback. Ketika COVID itu berlangsung, ada sebuah ajakan dari kita semua itu datang ke Bali. Untuk datang dan bekerja di Bali. Ingat apa? Iya. Come and work from Bali. Iya, bekerja dari Bali. Bekerja dari Bali. Karena waktu itu turis tidak ada. Tetapi kita lupa untuk menyiapkan payung hukumnya, landasan hukumnya. Kebablasan lah jadinya. Nah, ketika sudah bablas ini kita teriak-teriak semuanya. Jadi semua tamu baik itu yang tingkat atas, menengah sampai tingkat bawah. Karena kemarin yang lihat ada di postingan baru kemarin ini ada satu bule yang sampai ngamen di Ubud. Nah, itu. Ada beberapa yang sampai mohon maaf jadi PSK juga kan. Nah, bule-bule seperti karena itu. Karena memang itu kan pengawasannya, law enforcement kita memang lemah. Jadi menurut Pak Tu dengan kondisi seperti sekarang, apakah Bali ini sudah over tourism? Saya cadangkan belum. Karena ketika kami mengundang Prof. Vitane sebagai narasumber di dalam salah satu event kami yang terbesar, itu Bali and Beyond Travel Fair. Ada 3 indikator yang menetapkan sebuah destinasi itu over tourism. Jadi 3 indikator itu pun tidak terpenuhi. Jadi orang menyampaikan over tourism ini hanya melihat sudut Bali Selatan saja. Kute, Nusa Dua, Jimbaran, Seminyak, Canggu. Ya, sedangkan Bali ini kan tidak hanya itu. Bali ini ada Karangasem, ada Buleleng, ada Negara, ada Bangli, Kelungkung dan sebagainya. Yang relatif untuk turisnya masih rendah di situ. Masih rendah dan okupansi hotel-hotel di sana
Masih bahkan juga di bawah 50%, bahkan satu digit. Nah, ini kan tidak ada keseimbangan. Tidak keseimbangan ini kenapa? Karena ada konektivitasnya yang tidak jalan. Berarti belum over tourism. Belum over tourism. Nah, kira-kira satu lagi, ini kita ngomongin Bali Selatan kan dengan kekroditannya, apalagi kita tahu sekarang jarak tempuh dari Bali Selatan ke Bali Tengah, anggap dah ke Ubud, dari Nusa Dua atau dari Kuta ke Ubud itu yang dulunya mungkin 30-40 menit atau 1 jam, sekarang mungkin 2 jam 3 jam ya. Betul sekali. Kemarin ada kebijakan lagi satu tentang MRT. Ya, Pak tuh mungkin sempat berstatement setuju dengan itu. Nah, apa yang melatar belakangi Pak tuh setuju dengan itu? Karena jujur kemarin Pak Koster sempat kita ajak diskusi juga di sini. Beliau menyampaikan bahwa MRT di sini sama yang di Jakarta itu beda segmen. Karena statement presiden lagi, MRT yang di Jakarta itu setiap tahunnya rugi triliunan, ratusan miliar sampai triliunan. Sementara di Bali baru mau mulai. Apa yang mendasari Pak Tu untuk istilahnya mendukung gini? Begini, MRT yang groundbreaking ya? Iya, yang groundbreaking kemarin yang di kalau tidak Parking. salah ya, karena saya juga diundang pada saat penyerahan proposal dari investor itu. Jadi pure MRT itu adalah pembiayanya dari swasta. Berarti investasi, bukan dari APBD atau APBN. Ya, itu yang setahu saya ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya MRT ini adalah mengurai kemacetan di simpul-simpul kemacetan yang ada sekarang. Misalnya dari airport, misalnya mau ke Kuta, Seminyak, Canggu. Nah, saya melihat transportasi publik di luar negeri ini sudah sangat luar biasa. Jadi kita disuguhkan dengan berbagai moda transportasi, pilihan moda kita mau apa? Kita mau train, taksi, kita mau MRT, kita mau taksi atau travel agent dan sebagainya. Ini terserah kita. Nah, kenapa kami setuju? Karena dengan hiruk pikuk kemacetan sekarang ini, banyak turis yang merasa kecewa dan bahkan memutuskan tidak akan datang lagi ke Bali. Yang sebelumnya bisa datang berkali-kali. Betul. Why should I come to Bali? Going to Ubud, it takes more than 3 hours. Ini kan dia sudah datang malam, kemudian ke Ubudnya macet. Ini kan benar-benar tiring ya. Nah, ini yang menjadikan image Bali ini menjadi negatif. Nah, harapan kami MRT ini bisa mengurai untuk area-area yang menjadi simpul kemacetan. Ya, jadi kalau kita berbicara akan banyak kehilangan pekerjaan, jangan lupa bahwa sekarang tidak sedikit kendaraan plat luar beroperasi di Bali loh. Yang masuk ke Bali jadi taksi. Ya, whatever it is. Taksi atau jadi Grab atau apalah. Ya, ini kan menjadikan juga kompetitors kita sebagai orang Bali untuk mendapatkan lahan pekerjaan itu. Ini juga sebenarnya aturannya yang belum jelas. Dulu ketika kita berbicara transportasi pariwisata itu kan ada izin pariwisata, angkutan wisatanya ada. Sekarang tidak ada. Sudah baur ya Pak? Sudah baur. Dulu tidak boleh bus plat luar beroperasi di Bali. Mereka datang overland, dia di Gilimanuk ganti bus. Tapi sekarang kita saja memakai bus 33 di sebuah objek yang datang dari luar bisa 40 sampai 60. Gimana tidak macet? Nah, oleh karena itu aturan ini memang harus clear karena itulah hulunya. Ketika sekarang ini hiruk pikuk ini kan hilirnya. Ketika hulunya tidak jelas, maka hilirnya akan menjadi hiruk pikuk. Gitu. Jadi selama ini aturannya sebenarnya sudah ada kan Pak Tu? Kalau dulu itu seperti Pak Putu bilang, bus yang datang dari Jawa itu di Gilimanuk, habis itu ganti bus. Itu kan aturannya dulu sudah ada. Apakah aturan itu dirubah atau aturan itu tetap ada tapi tidak dilaksanakan? Kalau menurut saya, kayaknya sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Ya faktanya sekarang banyak sekali mobil-mobil yang plat luar juga menjadi angkutan wisata. Yang sekarang pertanyaan yang lagi kembali ke politik, apakah
ya bapak-bapak yang merebutkan kursi gubernur Bali ini tahu kira-kira hal ini ya. Ya makanya kami bersama Bali Tourism Board sebagai induk organisasi kami mencoba untuk menyusun draft apa-apa saja yang kami butuhkan di dalam melaksanakan kepariwisataan Bali ini, sehingga beliau-beliau itu tahu bila perlu stakeholder ya asosiasi di bawah GB Bali ini melakukan kontrak politik pada beliau-beliau itu, harusnya ya. Sehingga beliau ketika menjabat mengetahui saya sudah kontrak politik ini dengan stakeholder pariwisata gitu ya. Nah, terkait yang kemarin aja yang statementnya Pak Putu itu statement pribadi atau dari Asita yang mau tekankan lagi terkait dengan dukungan terhadap MRT yang kami dari Asita mendukung. Dari Asita mendukung. Karena begini. Tupoksi kami di Asita, anggota kami adalah bagaimana menyuguhkan sebuah paket wisata yang aman dan nyaman. Nyaman ya terutama ya. Kemudian kami tugasnya adalah menjemput mereka di airport, mengajak mereka ke destinasi, ke hotel dan sebagainya, kembali lagi ke airport. Ini tugas kami. Nah, sedangkan yang ada sekarang kan tidak semua turis yang datang ke Bali ini memakai travel agent. Pribadi mereka. Ada independen juga, pribadi dan sebagainya. Dan tupoksi ini kan tidak ada. Jadi kemarin banyak sih netizen dari penggalan video yang diposting saat diskusi di Topi Merah. Banyak netizen yang berkomentar seperti Pak Tu jawab tadi sih sebenarnya. Banyak netizen bilang bahwa mereka takut kehilangan pekerjaan, terutama driver-driver. Ada MRT jadi apalagi MRT-nya seperti statement Pak Gubernur mantan Gubernur Pak Koster dibilang segmennya untuk pariwisata saja. Nah, anak Bali apakah tidak akan boleh masuk? Yang kedua, kita kehilangan pekerjaan. Tapi menurut Pak itu tidak relevan atau tidak penyampaian statement itu dalam artian apakah nanti dengan MRT ini ada stakeholder pariwisata itu akan kehilangan pekerjaan? Pertanyaan yang itu. Kalau saya secara profesional mengatakan tidak. Tidak. Kenapa? Karena kan MRT ini operasionalnya yang saya tahu itu kan di daerah Simpul Macet. Nah, tugas kita sebagai biro perjalanan ini bagaimana kita menyuguhkan paket ini kan ke seluruh Bali. Iya. Kalau mereka mau ke Karangasem, ke Singaraja, mereka kan membutuhkan travel untuk bisa mengajak mereka jalan-jalan. Nah, kekhawatiran itu pasti ada dari teman-teman, driver dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut hemat kami, driver-driver ini juga harus mempunyai sebuah asosiasi yang hendaknya bisa bekerja di mana. Jadi tidak baur seperti sekarang gitu. Karena banyak juga komentar atau netizen juga sempat ngirimin beberapa video itu. Contoh di Ubud. Di Ubud sering terjadi banyak kemacetan itu, tapi kalau dilihat secara satu persatu mobil yang lewat itu adalah mobil yang tanpa penumpang, yang isi di depannya isi HP nyantol, itu keliling mereka berkali-kali. Nah, ada statement juga mengindikasikan bahwa mereka itu yang bikin macet adalah taksi-taksi yang online itu. Betul, karena dari perhubungan sendiri juga menyampaikan bisa dibayangkan dalam satu hari itu ada ratusan taksi online yang berkeliling belum lagi juga dengan Gojek online ini. Jadi bisa dibayangkan itu. Nah, oleh karena itu harapan kami ke depan supaya ada spesifikasi yang jelas. Kalau misalkan turis itu menumpang sebuah mobil, ya mobil yang khusus pariwisata, terutama ke objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga ini bisa ditata. Semua orang yang bekerja di industri pariwisata ini harus taat aturan. Jadi kalau semuanya semau gue kan, yang ikuti aturan kan kalah. Seperti sekarang ini. Jadi aturan ada, tetapi tidak bisa berjalan dengan baik.
Jadi semua punya aturan, aturan saya begini, tetapi terimplementasi tidak bisa. Contoh misalnya ketika lagi-lagi kita meminta supaya mendapatkan privilege harga tiket yang khusus buat Asita, pemerintah sendiri, kami punya Perda yang mana ini tidak boleh. Nah, Perda ini kan dibuat oleh pemerintah dan DPR. Iya. Kenapa kita tidak duduk bersama-sama dengan stakeholder pariwisata? Berarti selama bikin Perda ini stakeholder pariwisatanya tidak diajak. Ya. Padahal Bali ini hidupnya dari pariwisata. Dari stakeholder ini yang berjuang mempromosikan dari kantong sendiri. Iya, betul. Nah, inilah perlu pemahaman dari para pemimpin kita yang akan datang, entah itu gubernur, bupati, wali kota. Kadang-kadang kan ada sebuah ide dari stakeholder atau pemikiran dari stakeholder tidak tersampaikan dengan baik kepada pemerintah sehingga stuck. Nah, harapan kami ke depan ketika ada sesuatu terkait dengan pariwisata, ajak stakeholder ini. Kan ada BTB, Bali Tourism Board, GP Bali, dan stakeholdernya ada sekian banyak di bawahnya. Kita duduk, ini hotel mau apa, travel mau apa, transport mau apa, dan sebagainya. Contoh saat kemarin, pembuatan Perda tentang pungutan wisatawan ini, apakah Asita tidak dilibatkan juga? Tidak ada. Mungkin tidak tahu. Tidak ada diundang, tidak apa ya, tiba-tiba sudah ada aja Perda itu. Ya, jadi ada itu kan disusun oleh pemerintah, kemudian setelah jadi disosialisasikan. Bahkan pada bulan Februari itu sebenarnya kami dari asosiasi meminta supaya jangan buru-buru karena paling tidak ada trial and error dulu dan sebagainya. Tapi sudah berjalan langsung. ya. Tapi kalau ini sudah berjalan ya kami harus mendukung karena tujuannya juga bagus untuk memperkuat budaya, tradisi dan alam Bali. Ya, karena tujuannya bagus ya kami wajib untuk mensupport. Iya, kalau tujuannya bagus wajib. Ya. Tapi mohon diingat juga untuk implementasinya juga harus bagus kan itu. Betul. Jangan tujuannya aja bagus, tapi dalam implementasinya kurang. Nah, satu lagi terkait moda transportasi, Pak Putu ya. Yang jadi bahan politik juga sekarang selain MRT itu ada airport Bali Utara. Ya. Menurut Pak Tu gimana? Saya sebenarnya tidak mau berkomentar tentang hal ini karena jangan sampai ketika saya berbicara hal ini maka saya mendukung paslon ini saya nggak mau karena kapasitas saya di sini sebagai ketua Asita, jadi saya harus hati-hati untuk menyampaikan statement. Tetapi intinya adalah ketika Bali ini agar terjadi pemerataan, maka perlu ada sebuah connectivity. Connectivity itu terserah infrastrukturnya seperti apa. Karena jangan sampai seperti Pak katakan tadi, ke Ubud 3 jam. Jadi apalagi kita ke Singaraja ataupun ke Karangasem. Belum kita ke objek pariwisata di jalan aja sudah habis waktu dengan waktu 8 jam. Nah, harapan kami ke depan agar jalan yang ada ini tidak macet dan juga ada aturan supaya orang tidak parkir sembarangan dan industri yang memiliki usaha juga mempunyai kantong parkir. Ada kantong-kantong parkir yang perlu dibuat sehingga tidak parkir sembarangan gitu. Iya. Ini ada, kalau Tiang rasa entah ini ide siapa Pak tuh bisa lihat itu ada dukungan pariwisata ramah lingkungan becak listrik diluncurkan di Bali, itu dari berita kemarin. Kalau Pak tuh agak sulit membuat statement terkait ini nggak apa-apa, tapi ini sebagai ini juga buat kita ya. Sementara kekreditan yang terjadi sekarang ini ada lagi becak listrik. Begini, kalau sekarang ketika kita berbicara peluncuran becak listrik, zone operationnya di mana? Kan ini penting. Jadi ketika kalau zona operasionalnya di tempat simpul-simpul macet, ya mubazir juga. Untuk apa juga? Jadi
listrik ini kan sebenarnya untuk mengurangi emisi. Kan gitu. Jadi mengurangi karbon kan gitu ya. Tetapi ketika hal ini justru menambah parah macet, kan kurang bermakna. Nggak ada gunanya juga. Tidak ada gunanya juga. Kecuali memang ada rute ada khusus, sebuah zona khusus yang, itu yang bagus. dipakai untuk operasional becak ini. Sehingga ke sana harus becak ini. Jadi tidak boleh ada yang lain-lain. Ini kan bagus gitu. Jadi untuk mengurangi emisi. Menurut Pak Tu, quality atau quantity? Quality yang dimaksud di sini jangan kita salah persepsi. Sering sekali quality tourism ini sering sekali dipersepsikan adalah turis yang membawa uang banyak. Ini keliru. Bukan seperti itu maksudnya. Itu. Karena kita tidak tahu gimana caranya mendeteksi turis itu banyak punya uang atau tidak. Quality tourism itu adalah bagaimana turis ini bisa respect dengan lokal tradisi, dengan lokal budaya. Jadi kalau turis yang membawa uang banyak itu namanya premium tourism. Justru premium tourism ini yang diperlukan adalah hotel bintang 6, hotel bintang 5. Mereka tidak mau lagi ke desa wisata, ke homestay nggak mau mereka. Nah, quality tourism ini bagaimana mereka bisa interact, adapted dengan local community. Itu yang kita cari. Justru jangan merusak. Misalnya contoh, sekarang banyak sekali sudah mulai orang-orang turis yang datang ke sebuah desa, mereka bisa membantu anak-anak sekolah, bisa charity dan sebagainya. Dan kemudian mereka tidur di family orang lokal, kemudian mereka men-spend uangnya di sana. Nah, itu bagian daripada quality tourism. Jadi tidak bukan berarti turis yang bawa uang banyak ke sini. Bukan seperti itu. Bukan itu pengertiannya. Jadi kan banyak sekali orang yang salah mengartikan itu. Jadi kalau misalkan sekarang kalau pemahamannya adalah ketika turis itu yang datang pakai uang banyak, siapa yang akan tidur di homestay yang sudah ada sekian puluh tahun? Tidak akan mau. Oleh karena itu, pejabat ini juga harus memberikan contoh. Pejabat datang ke Bali ini justru sebenarnya wajib tinggal di desa, jangan di hotel. Harusnya bukan bikin acara malah di hotel bintang 5 seperti itu di daerah Nusa Dua. Bikinlah di desa wisata, di wantilan desa wisata, kan memberikan kontribusi kepada masyarakat lokal. Iya, ini Pak Menteri Pariwisata Kemenparekraf. Ya, mudah-mudahan bisa mendengar ini. Para pejabat yang akan datang ini bisa membuat sebuah aturan. Misalnya siapa studi banding ke Bali, kemana dia studi banding wajib tidur di daerah sana. Misalnya dia ke Kabupaten Bangli, wajib dia tidur di sana. Karena di Bangli sudah ada homestay. Kalau misalkan dia ke Singaraja, dia harus tidur di Singaraja. No matter di mana. Jadi jangan bolak-balik gitu loh. Jadi pemerataan. Untuk apa studi banding ke Karangasem tidurnya di Nusa Dua? Kan useless ya. Buang-buang waktu di jalan jadi buang-buang waktu dan buang-buang uang. Justru kan studi banding, namanya studi banding adalah bagaimana yang terjadi di sana akan di-copying kalau itu bagus kan begitu. Nah, ini harus ada. Tapi yang terjadi tadi bandingnya selama ini yang saya lihat sih mungkin akhir tahun ngabisin anggaran gitu aja, beda gitu. Saya tidak komen. Beda itu ya. Jadi lagi satu Pak Tu. Bali kan udah komit dengan perda segala macam itu bahwa Bali ini adalah pariwisata budaya. Dan sekarang mulai ada yang didengungkan, sport tourism kan sudah berjalan juga. Sekarang ada health tourism. Itu dengan dibuatnya rumah sakit yang ada di Sanur. Dari sisi Asita sendiri melihatnya bagaimana Pak Tu? Begini, sebuah destinasi itu
harus ada semacam variety produk. Ya. Jadi orang datang ke Bali ini selain melihat budaya, ada juga sportnya, kemudian ada healingnya dari sisi misalnya ada spiritual tourism, kemudian sekarang ada medical tourism. Nah, selama sekarang medical tourism ini bisa memberikan satu pelayanan yang bagus, kemudian harga kompetitif, tentu Asita menyambut baik. Karena apa? Karena Asita bisa membuat produk yang dibundling dengan produknya rumah sakit itu sendiri. Contoh misalnya ketika mereka mau ada operasi misalnya. Jadi kan tidak mungkin dia akan dari orang dari luar negeri datang ke Bali hanya tinggal di rumah sakit. Bisa saja misalnya keluarganya jalan-jalan. Jadi Asita ini yang ngajak mau kemana dan sebagainya. Jadi positif juga. Jadi sangat positif. Nah, sekali lagi asal produknya itu betul-betul bisa berkualitas dan bisa dijual dan harganya cukup bersaing kan itu. Jangan lupa bahwa Malaysia mereka mempunyai asosiasi rumah sakit yang menjual produk medical tourism dan harganya sangat kompetitif, sangat terjangkau. Dan banyak masyarakat Indonesia yang pergi ke sana, itu terutama pejabatnya. Jangan sampai nanti kita mempunyai medical tourism harganya malah melambung tinggi, jadi tidak bisa bersaing. Terkait juga tempatnya di situ kan di Sanur, Pak ya. Pertanyaan Tiang, mungkin selama ini Pak Putu sudah melanglang buana ke seluruh dunia, habis itu ngelihat kondisi Bali yang belakangan ini begini kredit, terutama transportasinya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, atau Pak Tu bisa info lah ke pemerintah atau bikin gini lah ke pemerintah yang mendatang. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengurai kemacetan ini? Nah tadi kan MRT sudah. Jadi memang public transportation di Bali ini memang sangat kurang. Ya jadi ada teman bus kemarin sempat yang gini, teman bus juga nggak karena tidak komprehensif. Jadi mobil bus nih dipakai satu, misalnya orang mau kerja ke Nusa Dua gitu ya, melalui Sanur, di sana Sanur ada bus gitu. Tapi tempat parkir untuk naruh sepeda motor nggak ada. Kemudian jamnya tidak tepat waktu. Nah ini kan memberikan ketidakpastian terhadap orang-orang yang mungkin mengejar waktu gitu. Tidak seperti di Eropa. Jadi di Eropa MRT misalnya setiap 2 menit ada. Dan tidak pernah telat mereka. Cabang-cabangnya ada gitu. Jadi tidak hanya satu. Jadi lainnya banyak. Nah oleh karena itu ke depan harapannya adalah ada sebuah aturan. Misalnya untuk mengurangi kemacetan, apakah ganjil genap gitu misalnya untuk ke satu momen gitu ya, sambil menyiapkan moda transportasi yang memang proper untuk daerah Denpasar itu gitu. Dan misalnya buatkan kantong-kantong parkir misalnya. Sekarang kan tidak ada kantong parkir yang jelas. Jangankan kantong parkir untuk itu, kantong parkir untuk pelabuhan aja susah. Betul. Padahal visible study-nya sudah dibuat tapi belum dilaksanakan. Mungkin sayang visible study-nya pas COVID jadi nggak ada mobil. Mungkin juga ya saat visible study-nya kosong ini aman. Karena waktu itu COVID gitu. Nah terakhir Pak Tu, mungkin Pak Tu ada mau statement. Ini kita bilang bulan-bulan pilkada, bulan-bulan politik. Ya boleh dong kita ngomongin politik sedikit. Jadi kami dari industri pariwisata, jadi khususnya Asita di bawah KIBI Bali, siapapun yang menjadi pemimpin di Bali ini, gubernur yang akan datang, mohon stakeholder pariwisata ini diperhatikan dan dilibatkan. Dan tentu dikuatkan. Kenapa demikian? Karena stakeholder pariwisata inilah
yang menjadi garda terdepan di dalam mempromosikan destinasi pariwisata Bali ini. Iya. Terlepas dari orang mau pakai online dan sebagainya, tapi kami industri pariwisata ini melakukan promosi ke luar negeri, ke seluruh dunia ini secara offline sudah dari puluhan tahun. Dan ini masih kami lakukan dan masih relevan kami lakukan di saat sekarang ini. Sampai sekarang ini. Karena partner kami di luar negeri, mereka akan lebih trust kepada partnernya di destinasi itu ketika mereka melihat langsung. Ketemu langsung dan bisa berbicara apa yang mereka inginkan gitu. Iya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti bapak-bapak yang menjabat siapapun nanti gubernurnya bisa mendengar, dan mudah-mudahan ya kalau bisa tanda tangan gini Pak ya. Ya, kontrak politik, betul. Kami sedang upayakan itu. Mudah-mudahan bisa. Ya. Karena kalau kita sendiri dari ya masyarakat sih berharap banyak dari pemilu kada kali ini. Ya. Siapapun pemimpinnya sebenarnya aturan sudah ada, tinggal menjalankan itu. Terutama kalau kita ngomongin APBD, ya turis lebih sudah di sektor pariwisata sudah peluangnya sangat besar. Tinggal memanfaatkan dengan maksimal. Tapi terakhir seperti yang Pak bilang tadi, jangan pernah lupakan stakeholder pariwisata. Ya. Seperti itu ya. Betul. Oke. Terima kasih pemirsa Bali News ID atas waktunya. Semoga perbincangan kita tadi bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa komen, like dan subscribe-nya. Bali News ID, lugas dan inspiratif. Sukses semua. Sukses semua,